お金ない、そう、お金ないって言ってるくせにね。アルバイトしたいよ。Hey yo, what's up guys? I'm Isokim, welcome back to my YouTube channel. Nah guys, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik aja? Aku harapkan seperti itu ya. Nah guys, untuk hari ini kita akan membahas tentang sisi gelap dari idol Jepang, khususnya adalah 48 Group. But anyway, sebelum kita bahas tentang hal itu bersama-sama, pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Nah guys, mungkin ada yang bilang ya, ini kok aneh banget gitu ya kan, tumben-tumbenan nih ngebahas tentang 48 Group. Biasanya tentang K-pop mulu. Nah, buat yang bertanya kenapa aku tiba-tiba ngebahas tentang 48 Group, hal itu dikarenakan aku juga sempat ngebahas tentang salah satu skandal dating dari member JKT, dan ternyata videonya juga lumayan menarik banyak perhatian, dan juga banyak dari fans-fansnya JKT itu nge-request, "Kak, nanti lebih banyakin ya tentang konten-konten JKT-nya." Makanya aku di sini langsung aja ngebuat tentang bagaimana sisi gelap dari 48 Group. Nggak hanya JKT tapi juga grup-grup 48 yang lain, seperti itu. Alright, tapi untuk kali ini aku akan lebih fokusin untuk ngebahas tentang AKB, karena AKB ini bukannya yang pertama kali ya diciptakan dulu. Baru setelah AKB diciptakan lagi sister-sisternya. Ya nggak sih? Ntar kalau aku seandainya salah-salah, langsung aja koreksi dengan cara komen di kolom komentar. Well guys, untuk AKB sendiri merupakan kependekan dari Akihabara. Akihabara adalah sebuah area di Tokyo yang terkenal dengan barang elektronik yang murah. Lalu ada juga toko buku komik, maid cafe, dan juga ada barang-barang khusus dewasa nih. Nah, disinilah untuk AKB48, sebuah band yang memulai hidup dengan 48 member, tetapi peringkatnya telah membengkak menjadi ratusan. Dan untuk sekarang ada yang tahu jumlah member dari 48 Group itu ada berapa yang keseluruhan ya? Entar langsung aja komen di kolom komentar. Dan untuk prasyarat menjadi idol ataupun menjadi member dari 48 Group adalah masa muda. Lalu ada juga kelucuan dan juga catatan publik yang bersih. Jadi jangan sampai ada skandal ya di masa lampau. Ya kurang lebih ada sama lah gitu ya kan dengan idol-idol K-pop. Dan kalau kita lihat di sini sepertinya untuk bakat itu tidak termasuk ke dalam list. Dan mungkin ada dari kalian yang sudah nonton Produce 48. Di sana kita juga diperlihatkan bahwa ada perbedaan besar antara idol Jepang dan juga idol Korea. Salah satunya adalah dalam bentuk pelatihan. Biasanya untuk idol Jepang itu kebanyakan latihannya sendiri-sendiri gitu. Kalau idol Korea kan kebanyakan pakai guru-guru gitu guys. Itu adalah salah satu perbedaan yang besar banget dari idol Jepang dan juga idol Korea. AKB48 ini bukan grup pop biasa guys. Mereka adalah idol yang bisa kalian temui. Dalam sebuah wawancara dengan The Wall Street Journal pada tahun 2011 silam, pencipta dari grup tersebut yakni Yasushi Akimoto menjelaskan bahwa gadis-gadis AKB48 tanda kutip belum selesai. Dengan kata lain, mereka itu masih belum pandai menyanyi ataupun menari. Kedengarannya seperti konsep yang mungkin agak buruk ya untuk sebuah band. Tapi Akimoto ini tidak bodoh. Akimoto berharap bahwa hal yang biasa-biasa saja ini akan menjadi kunci kesuksesan dari 48 Group. Dan dengan permain karet dia menghasilkan uang nantinya, memberikan para penggemar muda idol yang dapat membuat mereka terhubung, yang kemajuan dan peningkatannya dapat mereka ikuti dari menjadi trainee hingga graduate, yang sebenarnya dapat mereka temui sendiri di berbagai acara jabat tangan dalam tanda kutip ya. Hal ini juga telah mengubah AKB48 menjadi fenomena sosial. Nah, keberhasilan yang mengejutkan ini telah membuat anak didik Akimoto yang awalnya terdiri dari 48 orang, tapi sekarang sudah berjumlah 100 lebih. Secara resmi menjadi grup terbesar di dunia. Dan saking suksesnya mereka, kini mereka memiliki tidak kurang dari 11 sister act yang berbasis di kota-kota Jepang lainnya, dan bahkan di negara-negara Asia lainnya, termasuk SKE48 yang berbasis di distrik Sakai Nagoya, lalu ada juga NMB48 di distrik Namba Osaka, dan juga JKT48 yang berada di Jakarta, Indonesia. Dan tidak seperti band-band mainstream yang hidup dari gigs dan juga tour arena, AKB48 ini memiliki teater mereka sendiri yang berada di Tokyo, di mana mereka nanti tampil di depan legion mereka setiap malam. Tentu aja nih, nggak ada yang memiliki stamina untuk benar-benar memenuhi jadwal yang padat, sehingga grup ini dibagi gitu menjadi tim yang terdiri dari sekitar 18 member yang membagi tugas di antara mereka sendiri. One more time, tidak seperti band mainstream, daftar member AKB48 terus bergulir. Semua member berusia antara 13 hingga awal 20-an. Dan ketika member melebihi kelompok, biasanya mereka itu akan beralih menjadi graduate atau lulusan. Ada juga nih sistem peringkat bergulir dalam grup. Dan penggemar ini didorong untuk memilih member favorit untuk didukung dalam pemilihan televisi yang diadakan untuk menentukan peringkat dalam grup setiap tahunnya.
Untuk mendapatkan surat suara, penggemar biasanya harus membeli single pemilihan terlebih dahulu. Hal ini cukup sederhana. Jenius pemasaran dan single AKB48 dapat menjual lebih dari 1 juta kopi di hari rilis mereka saja. Kalau kita lihat, teknik yang digunakan oleh si pencipta benar-benar jenius ya. Yaps, ini sangat jenius banget guys, serius deh. Dan keuntungannya juga pasti sangat banyak banget. Tapi guys, setelah aku cari informasi lebih dalam lagi, ternyata untuk grup ini pernah loh menimbulkan kontroversi di masa lampau dengan beberapa lirik dan juga video mereka. Jadi salah satu lagu yang mendapatkan sorotan, judulnya adalah Seipu Gachama Osuru, yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah seragam sekolahku menghalangi. Kenapa mendapatkan kontroversi? Hal itu dikarenakan liriknya agak vulgar dan video yang provokatif. Untuk lagu yang heavy rotation, meskipun lirik mereka seperti itu dan juga tema cinta dan kencan yang berulang, termasuk beberapa game simulasi kencan yang menampilkan gambar mereka, member-membernya itu tidak diperbolehkan berkencan loh. Kita sebut saja nih salah satu membernya, dan ini juga cukup heboh banget di masanya, yaitu Minami Minegishi. Yang mana untuk Minami ini menimbulkan kontroversi pada tahun 2013 ketika ia itu dipoto meninggalkan apartemen pacarnya setelah diduga menghabiskan malam bersama di apartemen pacarnya tersebut. Anggota AKB48 tersebut itu disebutkan sudah melanggar aturan karena dianggap telah mengkhianati penggemar dengan menodai ilusi kemudian mereka. Dan yang terpenting adalah ketersediaan mereka. Dan dikarenakan pelanggarannya, Minegishi itu diturunkan ke peringkat terbawah. Untuk peringkat terbawahnya itu diberikan label siswa peneliti. Skandal cinta yang aneh bukanlah hal yang aneh bagi anggota AKB48. Beberapa di antaranya harus graduate ataupun ada yang dipindahkan ke grup sister mereka yang kurang populer di masa lampau sebagai akibat dari skandal serupa. Tetapi tidak berhenti di situ saja. Kasusnya Minegishi menjadi berita utama dunia karena apa yang dilakukan selanjutnya, yakni mencukur kepalanya. Dan ini tuh semacam gerakan penyesalan tradisional Jepang dan juga merilis video 4 menit penuh air mata di mana dia membuat permintaan maaf yang merendahkan atas tindakannya tersebut. Video itu kemudian diposting di situs resmi grup, tetapi sejak itu telah dihapus di tengah tuduhan yang belum dikonfirmasi bahwa Minegishi ini telah dipaksa untuk melakukan tindakan pertobatan oleh manajemennya sendiri. Mungkin kalian bertanya ya, bukankah keterlaluannya untuk larang orang berkencan? Untuk Minegishi misalnya, dia kan manusia gitu kan? Manusia kan punya juga perasaan cinta seperti itu. Emang salah kalau dia juga memiliki perasaan cinta? Nah guys, untuk kali ini sebenarnya ada yang pro dan juga kontra. Khusus untuk yang 48 Group sendiri, berpacaran itu seperti aturan tidak tertulis atau disebutkan juga dengan Golden Rules. Alasan kenapa membernya itu tidak diperbolehkan berkencan adalah dikarenakan konsep yang dibuat oleh perusahaan. Nah, fans dan juga idol dibuat layaknya sangat dekat gitu loh satu sama lain. Bahkan nih sekitar tahun 2011-an, ada sebuah layanan yang namanya adalah AKB Official Net. Jadi untuk fiturnya ini, itu memungkinkan kita sebagai fans dapat menggabungkan wajah kita bersama dengan member dari AKB48 untuk membuat sebuah anak. Misalnya nih, wajah aku digabungkan dengan Hitomi. Nanti anaknya kayak gimana sih? Gitu loh maksudnya guys. Dan untuk judul layanannya adalah AKB Baby. Dan untuk iklannya itu menampilkan foto member Yuko Oshima yang sedang menyusui bayi. Dan untuk judul iklannya adalah Mau Bikin Bayi Bersamaku. Judulnya agak gimana gitu ya. Jadi kalau kita lihat konsep dari grup K-pop dan juga Jepang sebenarnya sama ya, tidak beda jauh ya. Cuma di sini perbedaannya adalah gimana strategi marketing dari agensi. Oke, strateginya memang agak beda gitu, tapi tujuannya sama. Tujuannya adalah untuk membuat ikatan yang kuat antara fans dan juga idol. Kenapa sih harus membuat ikatan yang kuat antara fans dan juga seorang idol ini? Hal itu dikarenakan untuk mendorong para penggemar agar mereka itu lebih loyal loh kepada idol favorit mereka. Kalau penggemar sudah loyal, mereka itu akan mengeluarkan uang yang banyak. Mereka akan menghabiskan uang yang banyak untuk mensupport idol mereka. Entah itu dengan cara pembelian album, merchandise, ataupun berbagai hal lain. Ya nggak sih? Jadi guys, dikarenakan hal itulah menurut aku sangat masuk akal banget sih. Kenapa untuk member-member dari AKB hingga JKT itu sangat dilarang untuk berkencan? Karena ibaratkan aku nih gitu, aku nih suami gitu kan. Member dari AKB ini adalah istri gua nih gitu. Gue udah ngeluarin uang yang banyak loh untuk istri gue. Gue udah beli album, gue udah beli segalanya gitu. Dari saat gue ngelihat mereka ini udah pacaran sama orang lain, kayak ngerasa pengorbanan kita itu nggak dihargai. Kayak kita itu udah diselingkuhi. Gitu loh, itu yang aku tangkap dari para penggemar ya.
Dan guys, selain tentang skandal dating yang dapat menghancurkan karir, para idolnya juga kebanyakan akan kehilangan masa remaja. Sama halnya seperti para idol K-pop, banyak dari mereka yang mendaftar di usia yang sangat muda. Ada yang belasan hingga 18 tahunan. Ya meskipun dalam aturan tertulis minimal 13 tahun sih. Dan sedangkan kalau sudah jadi member, maka nggak ada batasan umur supaya tetap jadi member. Membernya bebas kok mengerjakan graduation di usia beberapa aja. Selain itu, sisi gelap dari 4CA Group yang menurut aku sangat kentara adalah bagaimana persaingan ketat antar member. Jadi bukan hanya bersaing dengan grup-grup yang lain, tapi mereka juga bersaing satu sama lain gitu loh guys, untuk mencapai puncak kepopularitasan. Kalian tahu nggak sih, dalam 4CA Group itu ada yang namanya Senbatsu. Ya pasti pada tahu dong ya dengan Senbatsu. Untuk mencapai peringkat tinggi di Senbatsu, kalian itu nggak cuma harus cantik doang, tapi kalian juga harus manis, punya tata krama yang baik, dan juga dapat memikat hati para penggemar. Itu sih yang paling penting ya. Gimana caranya kalian tuh dapat memikat hati para penggemar nih? Kenapa sih harus memikat hati para penggemar? Karena para penggemar inilah yang akan nge-vote kita gitu. Oke? Jadi semakin banyak orang yang kita pikat hatinya, entah itu cowok atau cewek, semakin banyak yang kita pikat hatinya, maka nanti mereka akan nge-vote kita. Terus gimana sih cara mereka supaya dapat nge-vote kita? Caranya adalah dengan melakukan pembelian album. Kalian tahu nggak sih guys? Satu album itu hanya untuk satu suara. Dan persaingan-persaingan inilah yang kerap menciptakan fans saling tubir di media sosial dan bahkan memperdebatkan siapa yang harus masuk Senbatsu atau tidak. Tapi ribut antar fans memang sudah biasa sih. Nah, yang menarik adalah apakah suasana persaingan di kalangan member sendiri. Tentunya pasti ada aja nih member yang merasa sedih dan juga tertekan ketika dirinya terus-terusan kalah dalam bersaing. Dan kalian tahu gak sih guys, di saat idol yang kurang populer seperti itu dalam grup 4CA ini, ya mereka juga biasanya akan mendapatkan berbagai hal sih. Salah satunya adalah masalah financial dan juga berbagai hal lain. Di sini ada salah satu member dari NMB48, tapi dia sudah graduation di tahun 2021 lalu. Namanya itu adalah Ishizuka Akari. Jadi Ishizuka Akari ini juga menjadi viral videonya baru-baru ini, terutama di TikTok itu viral banget. Banyak yang nonton karena di video tersebut dia juga nangis. Pokoknya agak menyentuh hati banget lah. Dan mungkin bagi kalian yang penasaran videonya seperti apa, dapat kalian perhatikan video yang berikut ini.
幸せなことやって私普通にさ、ヘラヘラさ。Well, cukup sedih juga ya melihat bagaimana curhatan dari Ishizuka. Tapi begitulah yang namanya kehidupan. Kehidupan memang tidak seindah yang kita pikirkan. Terutama dalam persaingan. Waduh, persaingan di masa yang sekarang ini benar-benar sangat sulit. Jujur aku secara pribadi juga merasakan persaingan yang sangat sulit. Bersaing dengan YouTuber-YouTuber papan atas lainnya gitu ya kan. Dengan segala kekurangan gitu ya kan. Harus tetap bersaing dan juga menciptakan inovasi. That's not easy guys. Dan guys, bagaimanakah pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Well, sekian aja untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. I'm Isoke pamit. Thanks for watching. Goodbye.